Sengkarut Garuda Indonesia, optimisme tetap mengudara. Oleh Ikhtiyatoh Sarjana Sosial. Rakyat Indonesia masih harus mengelus dada mendengar kabar sejumlah BUMN kembali merugi. Di antara yang paling panas dibicarakan adalah PT Garuda Indonesia atau GIAA. Selain mengalami kerugian, Garuda Indonesia juga memiliki utang sebesar 70 triliun rupiah. Tawaran pensiun dini kepada karyawan dilakukan demi menyelamatkan kondisi keuangan yang berdarah-darah. Dewan Komisaris pun bersepakat untuk tidak menerima gaji sementara demi mengurangi beban perusahaan berplat merah tersebut. Dikutip dari laman kompas.com, mantan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo menjelaskan penyebab Garuda Indonesia merugi. Salah satunya karena jumlah pesawat yang disewa terlalu banyak, namun tidak diimbangi dengan okupansi penumpang yang mencukupi. Ditambah lagi dengan kondisi COVID-19 yang mengakibatkan berkurangnya penumpang hingga pembayaran sewa pun tertunda. Akhirnya banyak pesawat yang di-grounded oleh pihak lessor. Dengan kondisi minimum tersebut, akhirnya diputuskan untuk melakukan utang. Data Kementerian BUMN menyebutkan beban biaya Garuda Indonesia setiap bulannya mencapai 150 juta dolar AS. Sementara pendapatan yang dimiliki hanya 50 juta dolar AS. Artinya setiap bulan perusahaan mengalami kerugian 100 juta dolar AS atau sekitar 1,43 triliun rupiah jika kurs 14.300 rupiah per dolar AS. Bisa dilihat laba perusahaan pada tahun 2015, 2016, dan 2019 jika dijumlahkan akan didapatkan angka 1,292 triliun rupiah. Laba selama 3 tahun tersebut ternyata belum mampu menutupi kerugian yang terjadi dalam kurun waktu setahun. Misalnya, kerugian di tahun 2017 sebesar 2,98 triliun rupiah. Jika hal ini tidak diseriusi, maka potensi kerugian setiap bulan sebesar 1 triliun rupiah akan memperparah keadaan. Kondisi Garuda Indonesia yang sementara kritis disinyalir akibat jajaran komisaris dan direksi dipegang oleh orang yang tidak memiliki kompetensi. Pengangkatan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN pada tanggal 23 Oktober 2019 digadang-gadang mampu menyelamatkan sejumlah BUMN yang terancam bangkrut. Sejak hari pertama pelantikan, Erick langsung melakukan upaya bersih-bersih tubuh BUMN termasuk Garuda Indonesia. Upaya bongkar pasang petinggi Garuda Indonesia pun sudah berulang kali dilakukan. Erick juga melakukan transformasi merampingkan jumlah BUMN dari 142 menjadi 41 perusahaan, bersamaan dengan pengurangan jumlah klaster dari 27 menjadi 12 klaster perusahaan. Sebelumnya, Kementerian BUMN menawarkan 4 opsi untuk menyelamatkan Garuda Indonesia. Opsi pertama yaitu pemerintah akan memberi pinjaman atau suntikan ekuitas. Kedua, restrukturisasi kewajiban Garuda melalui hukum perlindungan kebangkrutan. Ketiga, mendirikan perusahaan maskapai nasional baru. Keempat, Garuda Indonesia akan dilikuidasi dan kekosongan akan diisi sektor swasta. Adapun opsi restrukturisasi utang jika disusul dengan utang baru cepat atau lambat akan membunuh perusahaan. Opsi ketiga, yaitu mendirikan perusahaan maskapai nasional baru juga jelas akan menambah beban dan masalah baru. Sementara, likuidasi Garuda Indonesia seharusnya tidak boleh menjadi opsi pemerintah, meskipun pada akhirnya bisa menjadi pilihan jika pemerintah sudah pasrah. Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikelilingi lautan. Kondisi geografis tersebut menjadikan moda transportasi udara sangat penting dalam upaya memudahkan dan melancarkan arus perpindahan orang dan barang. Pesawat yang memiliki ciri menggunakan teknologi tinggi dan mampu bergerak cepat tentu sangat mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah. Pemerataan kesejahteraan sosial bisa lebih cepat terwujud, hubungan antar suku pun bisa lebih erat hingga mampu memperkuat kedaulatan negara. Minimnya jumlah pesawat di saat Indonesia memiliki industri pesawat terbang, PT Dirgantara Indonesia tentu membuat miris. Di saat PT Dirgantara Indonesia mampu berulang kali ekspor pesawat terbang, pemerintah justru memilih membeli pesawat dari Eropa dan Amerika. Lebih parah lagi, pemerintah memilih pesawat dengan status sewa yang jelas merugikan perusahaan untuk jangka panjang.
Selain itu, pemerintah terkesan memaksakan diri membuat sejumlah rute baru di saat terjadi krisis finansial. Mengutamakan penerbangan domestik seharusnya sejak awal dilakukan hingga kondisi benar-benar stabil. Menyerahkan penerbangan sepenuhnya kepada swasta tentu akan mengakibatkan permainan harga tiket menjadi tak terkendali. Di saat swasta memonopoli bisnis penerbangan, rakyatlah yang akan dirugikan. Potensi permainan harga tiket pesawat selain membebani penumpang juga menambah beban biaya distribusi barang ke seluruh Nusantara. Ongkos kirim naik hingga harga barang kebutuhan turut melonjak. Di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya." Optimisme Garuda Indonesia tetap mengudara harus tetap ada, tapi hanya bisa dengan cara berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari. Jika pemerintah mampu mengelola BUMN secara berdikari, maka cita-cita mewujudkan kesejahteraan rakyat bisa terwujud. Wibawa negara akan terpancar sehingga kepercayaan rakyat terhadap pemerintah menguat. Kondisi demikian tentu akan memperkuat peta perpolitikan Indonesia hingga akan diperhitungkan di kancah dunia. Wallahu a'lam bishawab.